Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Soal Desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan hari ini Bang Kumis ada di kota Cirebon untuk melihat satu kegiatan dari calon jaksa agung yang konon mendapatkan satu undangan dari sejumlah tokoh masyarakat Cirebon untuk ikut berdiskusi dan ngobrol bareng. Dan nanti bagaimana untuk acara singkatnya, di sana ada Bung Natsar yang saat ini sedang berada di lokasi. Silakan Bung Natsar, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat sore, Kota Cirebon, Kota Udang, Empal Gentong. Kami berada di saat ini di Kota Cirebon bukan untuk mencari kuliner, tapi kami mendapatkan informasi ada berita seorang yang dicalonkan dari masyarakat bawah, seorang tokoh hukum, Bapak Dr. Didi Tasidi. Bagaimana agendanya, acaranya, informasinya, mau ngobrol bareng sama masyarakat dan praktisi-praktisi hukum yang berada di sini, termasuk nasional. Beliau informasinya sudah ada di beberapa kota, ngobrol bareng saat ini berada di Kota Cirebon. Saya NKRI Pos Delvi Tasar. Ayo kita lanjutkan seperti apa? Dan Bapak Ibu, kami persembahkan sebagai tarian pembuka ucapan selamat datang kepada seluruh tamu kehormatan kita pada siang hari ini, tari topeng Kelana Cirebon. Ini yang kita nanti-nantikan, ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dimana figur yang satunya adalah figur yang menjadi contoh, figur yang menjadi inspirasi untuk kita semua, dan insya Allah membawa kontribusi terbaik, membawa kebaikan untuk Cirebon dan juga untuk Indonesia. Tepuk tangan lagi. Luar biasa, betul. Makanya ada Ditas, mengabdi tanpa batas. Woi, luar biasa ya. Mungkin ada beberapa dari tamu undangan yang disini kita akan sapa terlebih dahulu. Di antaranya adalah kita sapa yang kita tunggu sudah di depan kita semua, Bapak Ibu. Inilah Bapak Dr. Didi Tasidi SMH, Ketua Umum HAPI Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Selamat datang Bapak. Ya, mudah-mudahan waras-waras saya Pak ya. Kemudian juga kita sapa pula untuk sudah di tengah-tengah kita adalah Komandan Detasemen Polisi Miter Bapak Sutoyo. Selamat siang Bapak. Luar biasa. Tetangga dekat ya Pak ya. Jadi langsung ke sini saja. Kemudian juga tentunya kita akan sapa ini dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Dani Hadianto SMAB. Ini adalah analis ketahanan ekonomi dan budaya dan kemasyarakatan Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah hadir. Dan kita sapa pula yang Ketua Umum DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia, Bapak Hoirul Anwar SPDI. Selamat datang Bapak. Kemudian juga tamu undangan ada perwakilan BEM dari Kampus Cirebon, perwakilan Ormas dan juga rekan-rekan media baik daerah maupun nasional. Selamat datang dalam rangkaian acara ngobrol bareng calon jaksa agung RI 2024. Nah, pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini, acara ngobrol bareng hari ini yang bertempat di Gedung Juang Kota Cirebon sesaat lagi akan dibuka oleh pejabat Provinsi Jawa Barat. Dan perlu kami informasikan, acara ini diselenggarakan oleh 3 lembaga yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sangat getol menyuarakan Indonesia bebas korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu Lembaga Anti Korupsi Indonesia, FKPPI, dan Pemuda Pancadharma, di mana acara ini dihadiri oleh sejumlah unsur tokoh masyarakat dari wilayah 3 Cirebon, dari unsur pemerintahan, baik tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan perlu kami laporkan,
dari ruangan Gedung Juang di mana acara ini diselenggarakan mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari para Kali ini peserta. pula kita akan Dan berikan sesi kesempatan diskusi dari Provinsi atau Jawa tanya Barat jawab berkenan sejumlah untuk pertanyaan-pertanyaan berbagi tajam sambutan sekaligus tentang hukum membuka di Republik ini, rangkaian acara kita di mana hukum Ngobrol tumpul ke Bareng atas, Jaksa Agung tajam RI ke bawah, 2024. Berkenan serta hadir sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada calon jaksa agung yang hari ini diundang dalam forum ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ngobrol bareng bersama calon jaksa Agung RI tahun 2024-2029 dengan ini saya buka. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya yaitu ada penyerahan cedera mata diberikan kepada Dr. Didita Siti SHMH sebagai Ketua Umum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atas kesempatan maupun kerjasama dalam kegiatan ngobrol bareng calon jaksa agung Republik Indonesia tahun 2024 oleh Ketua DPD Laki Jabar. Nah, pemirsa, sekarang Bang Kumis mau sedikit menggali informasi dari panitia penyelenggara nih, di mana Ketua Laki Bang Anwar. Selamat sore, Bang Anwar. Selamat sore, Bang Kumis. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Waras, beringas. Nah, Bang, kami jauh-jauh sejumlah media datang, ada dari Jakarta, dari Bandung, termasuk dari Banten saya sendiri. Ini sangat menarik perhatian media karena acara ini langka dan baru pertama di era hukum di Indonesia ada acara pencalonan atau bentuk dukungan atau ngobrol bareng. Itu bagaimana ceritanya sih, Bang? Ya, awalnya kami mengantarkan Bapak Dr. Didita Siti Sarjana Hukum, Magister Hukum, pada saat beliau menghadiri sebagai narasumber rapat kerja nasional ke-17 tahun Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia DPP Laki di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau menyampaikan beberapa visi misi mencalonkan sebagai calon jaksa agung Republik Indonesia tahun 2024-2029. Harapannya memperbaiki keadaan hukum di Indonesia saat ini. Nah, terus gini, apakah memang ini adalah acara yang dibentuk oleh Pak Didi sendiri sebagai calon jaksa agung atau memang Pak Didi sebagai undangan? Saya sebagai Ketua DPD Laki Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara memohon kehadiran beliau untuk ngobrol bersama, ngobrol bareng di tempat kelahiran beliau di Cirebon. Itu harapan kami. Alhamdulillah sangat apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran beliau kepada menyampaikan salam sapa kepada masyarakat Cirebon, dari kalangan masyarakat, dari kalangan organisasi kepemudaan yang ada di kota Cirebon, terus LSM dan Ormas sekota Cirebon maupun DPC Laki sewilayah 3 Cirebon, serta pejabat-pejabat Pemprov Provinsi Jawa Barat yang kami undang pada acara hari ini. Nah, harapan ke depan apa sih, Bang? Harapannya Indonesia semoga dengan adanya orang Cirebon, Bapak Dr. Didita Siti SHMH, Indonesia lebih baik lagi. Pak, dengan adanya kegiatan ngobrol bareng nih di wilayah hukum Bapak, tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Ya, ini menurut saya pribadi ini sebuah acara yang bagus karena acara ngobrol bareng bersama calon jaksa agung periode 2049 ya, sehingga pada setiap masyarakat atau teman masyarakat semuanya bisa sharing, tukar masalah hukum. Terima kasih. Nah, ke depan harapannya bagaimana sih, Pak? Dengan ini kan soalnya fenomena baru yang memang baru kita lihat. Ke depan bagaimana, Pak? Harapan depan ya sehingga penegakan hukum itu betul-betul adil. Jadi tidak ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semua sama-sama tajam, baik atas maupun bawah. Terima kasih, Pak. Nama saya Dani Hadianto, saya MAB, saya analisa ekonomi, ketahanan ekonomi seni budaya agama dan kemasyarakatan, Bakdes Bangko Provinsi Jawa Barat. Nah, berarti tingkat obrolan kita, Pak. Dengan adanya fenomena baru nih, Pak ya. Tadi juga ada beberapa diskusi atau obrolan, ada beberapa pertanyaan dari para peserta bahwa ini fenomena langka, Pak. Seorang jaksa agung
yang ada acara ngobrol bareng. Tanggapan Bapak bagaimana ini, Pak? Ya, ini fenomena baru yang memang juga kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mungkin menyambut baik acara yang digagas oleh salah satu ormas atau LSM yang mengusung atau mendukung dari Bapak Dr. Didi Tarsidi SHMA. Ini adalah kegiatan yang patut dicontoh dalam hal kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran, baik itu masalah hukum, masalah kondisi, fenomena yang terjadi khususnya di kota Cirebon ini. Dan memang juga ini merupakan hal yang harus diapresiasi bahwa kegiatan dari ormas yang mendukung acara ini merupakan salah satu terobosan baru. Jadi, harapan ke depan, Pak? Ya, harapannya memang ke depan beberapa organisasi kemasyarakatan juga lebih banyak membuat acara seperti ini, diskusi bareng, forum diskusi bersama masyarakat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, itu untuk supaya tersambungkan bahwa apa yang dialami oleh masyarakat pada saat ini itu bisa terungkap dengan hasil diskusi yang lebih bermakna. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Pak Didi sampai ada di Kota Udang, Kota Cirebon ini. Ya, baik, makasih Bang Komus berbagi, sangat luar biasa sekali. Jadi kegiatan hari ini kita dari Ditas itu kita ada komunitas ya, mengabdi tanpa batas, bahwa hari ini kita dapat undangan khusus dari rekan-rekan di Kota Cirebon bahwa ada acara ngobrol bareng. Nah, ini menarik, bicara ngobrol dan ngobrol sebenarnya hal yang biasa, tapi ini yang bikin luar biasa, yang dalam spanduk tertulis Pak Didi ini adalah calon Jaksa Agung Republik Indonesia. Itu bagaimana, Cek? Ya, jadi mungkin agak diluruskan juga nih Bang Komis. Jadi di struktur kepengurusan atau struktur kabinet itu Jaksa Agung tidak ada calon menyalon. Cuman dari teman-teman mungkin berharap supaya saya ini dijadikan Jaksa Agung oleh Bapak Presiden yang terpilih gitu. Jadi nanti kalau calon menyalon nanti dikiranya itu kayak pemilihan legislatif ya, dicocokkan begitu kan. Enggak, tadi juga disampaikan ada satu orang yang menanyakan tentang itu dan kita sudah sampaikan kan seperti itu. Nah terus mungkin karena di beberapa sejumlah media pun ini santer nama Pak Didi ini disebut-sebut juga ya, sama dengan judul calon Jaksa Agung, bahkan di sejumlah berita nasional pun sudah muncul. Tanggapan Pak Didi? Ya, artinya terima kasih. Ini adalah spontanitas yang saya sendiri juga bingung, saya sendiri juga tidak mempercayai itu sebenarnya gitu. Karena kan baru nih ada fenomena seperti ini. Sepengetahuan saya dari saya lahir kemudian sampai sekarang di pemerintahan kita, kalau Jaksa Agung itu adalah langsung dari Pak Presiden terpilih kan gitu secara undang-undangnya. Nah baru sekarang kok muncul luar biasa seperti ini dari arus bawah, selalu telepon saya, selalu memberikan dukungan supaya ayo maju-maju, karena saya juga tanya kenapa ya, kami perlu untuk perubahan khususnya di kejaksaan, karena mereka bilang arahnya penegakan hukum di Indonesia itu di kejaksaan. Makanya ya mau tidak mau, karena saya juga harus menghargai itu. Kalau kita nanti nggak datang mereka kecewa lah. Makanya alhamdulillah di seluruh Indonesia minta datang. Kita juga jadi bingung ini. Dari seluruh Indonesia kita tahu-tahu kita diundang secara resmi, ya acaranya sama, ngobrol bareng. Cuman mungkin penyernaan bahasanya Bang Komis itu bukan calon sebenarnya. Artinya dari arus bawah itu meminta supaya saya jadi atau ditunjuk oleh Pak Prabowo dalam hal ini untuk menjadi Jaksa Agung, gitu intinya. Ya, nah, tapi itu masyarakat bahasa masyarakat luar biasa lah. Ya, makasih itu. Nah terus gini nih,
gimana pun juga masyarakat, karena yang boleh katakan tadi mencalonkan Bapak supaya maju ya dan mau, itu kan tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan publik khususnya tentang hukum di Indonesia. Nah, karena Bapak sudah mendapatkan satu amanah secara langsung nih dari sejumlah tokoh-tokoh yang ada di Republik ini, kan perlu persiapan juga. Kira-kira ke depan bagaimana? Ya, makasih Bang Bos. Itu tadi salah satunya kenapa saya tidak mau mengecewakan orang-orang yang selama ini ya, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Begitu mereka mengatakan bahwa mendukung atau meminta, maka saya harus ada cashbacknya gitu kan. Bahwa saya juga pengen begitu ada ketemuan saya buktikan bahwa memang apa yang mereka dukung, apa yang mereka sorong, apa yang mereka inginkan itu ada pada sosok saya gitu. Jadi kenapa datang nih setiap pada acara seluruh Indonesia saya datang, saya tujuannya adalah itu. Di samping saya tidak mau membuat orang kecewa yang sudah mau gebu-gebu pengen perubahan itu. Yang kedua memang saya juga pengen membuktikan mereka bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kemudian sodorkan itu adalah betul-betul sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang Bang Kumis simak tadi. Ada beberapa pertanyaan yang memang tajam dan bahkan kritis terhadap jalannya hukum di Indonesia, terutama bahwa ada yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu bagaimana Pak Dede? Ya, kita sampaikan tadi bahwa itu adalah, sekali lagi tadi jelas saya katakan, itu adalah oknum penegak hukum. Kalau kita bicara hukumnya, ya tidak ada yang tidak seperti itu, nggak ada salah itu. Yang ada yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yang memang tidak seprofesional dalam menjalankan hukum yang ada di Indonesia. Saya yakin kok kalau pimpinannya tegas, kalau yang memberi perintahnya tegas, itu yang harus dijalankan sesuai prosedur ya, sama ke atas tajam, ke bawah lebih tajam, atau ke atas lebih tajam, atau sama-sama tajamnya. Oke, terima kasih Pak Dede waktunya. Sama-sama. Sukses Salam untuk seluruh pemirsa Bang Kumis Berbagi. Sukses terus.